Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abu Fikri, admin sepcom.id. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, tanpa kurang satu apapun. Semoga rezeki teman-teman dilancarkan. Semoga apa yang teman-teman harapkan, teman-teman cita-citakan tercapai. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengenalan HTML. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen belajar komputer, perangkat-perangkat komputer, masalah yang sering terjadi di komputer, teman-teman bisa melihat di blog saya sepcomid.blogspot.com. Yang ini teman-teman, logonya seperti ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar web programming, teman-teman bisa ke blog saya webcomid.blogspot.com. Yang ini. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar Microsoft Excel, teman-teman bisa ke maxcomid.blogspot.com. Nah, logonya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menulis apa yang saya ketahui agar bisa menjadi catatan yang rapi untuk saya. Catatan yang bisa saya buka di saat saya lupa dan menjadi identitas untuk saya menyimpan ilmu tentang komputer. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen mendapatkan artikel yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa kunjungin blog saya. Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulai aja pengenalan HTML. Nah, buat materinya di sini ya teman-teman bisa dapatkan di webcomid.blogspot.com karena materinya sudah saya tulis di sana. Saat teman-teman pengen praktek, pada saat prakteknya nanti teman-teman bisa melihat materinya di sana untuk membuat teman-teman lebih ingat lagi atau mengingat kembali, oh ternyata yang kemarin pelajarannya adalah ini. Dan teman-teman pada saat praktik, teman-teman bisa mendapatkan lebih penjelasannya. Oke, kita lanjut masuk ke materinya, pengenalan HTML. HTML Hypertext Markup Language itu merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Nah, jadi bahasa standarnya untuk menampilkan dokumen web adalah HTML. Di sini ada beberapa fungsi, tapi yang menjadi catatan saya untuk fungsi HTML yaitu pertama mengontrol tampilan web dan isinya, mempublikasikan dokumen serta secara online sehingga bisa diakses dari komputer mana saja yang terhubung dengan jaringan. Terus yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani transaksi online. Nah, ini ada 3 fungsi yang menjadi catatan saya untuk fungsi HTML. Mungkin teman-teman punya yang lainnya, silahkan teman-teman kasih di kolom komentar nantinya. Oke, kita lanjut tag HTML. Nah, komen-komen HTML disebut dengan tag. Tag digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen web. Tag HTML mempunyai struktur yang simetris. Jadi tag HTML ini ya teman-teman, tolong diperhatikan. Komen-komen HTML itu disebut dengan tag. Tag itu digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen. Tag HTML mempunyai struktur yang simetris. Nah, tag simetris itu seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman struktur tag HTML-nya. Nah, di sini ya kalau di matematika itu kurang dari, lebih dari kalau nggak salah ya. Oke, kita sebut seperti itu aja biar lebih mudah. Kurang dari, HTML, lebih dari. Ya, di bawah teman-teman bisa lihat yang ini. Ya, kurang dari, garis miring, HTML, lebih dari. Nah, di sini kalau saya sebut ada pembuka penutupnya. Ya, misalnya HTML pembuka, HTML penutup. Head pembuka, head penutup. Title pembuka, title penutup. Ya, body pembuka, body penutup. Biasanya kalau kita mengcoding biasanya selalu begitu. Ada juga yang text editornya itu yang pada saat kita ketik ya langsung muncul. Ada yang harus kita ketik satu persatu ya teman-teman. Oke, contohnya seperti yang di samping itu, misalnya kita ingin menampilkan kalimat selamat datang. Ya, HTML di title-nya ya, di judulnya kita misalnya menampilkan kalimat selamat datang. Di body-nya di situ selamat datang misalnya. Kita mengetiknya di text editornya seperti itu. Oke, kita lanjut. Tag-tag umum yang biasa digunakan teman-teman. Nah, pada saat teman-teman membuat atau mengcoding, nah tag-tag ini pastinya akan teman-teman temukan. Ya, nanti pada saat kita praktek, teman-teman akan menemukan tag-tag ini. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Memformat huruf ya. Sini font sama font pembuka, font penutup. Nah, yang kita bikin itu ada di dalamnya font face sama dengan Verdana. Misalnya kita mau pakai Verdana atau Arial ya, tulisannya itu kita tinggal ketik di sini. Terus size-nya misalnya 2, terus color
di situ blue. Nah, di sini ketiknya juga jangan sampai salah ya teman-teman. Misalnya color sama dengan tanda petik blue atau red atau yellow misalnya teman-teman pengen. Terus huruf di situ. Jadi untuk memformatnya kita biasa menggunakan teks seperti ini. Terus membuat hyperlink. Hyperlink itu misalnya kita membuat link itu mau diarahkan kemana gitu ya. Misalnya pakai A ya, A pembuka, A penutup, terus di dalamnya herb tujuannya www.google.com, atau kita misalnya sepcomid.blogspot.com misalnya ya. Jadi kita buat arah tujuannya mau kemana. Terus menampilkan gambar. Di sini kalau kita ingin menampilkan gambar ya, tag yang kita buat adalah image, misalnya src sama dengan tanda petik apache.gif misalnya. Terus lebarnya 50, terus panjangnya 50 misalnya. Ya, kita mengetikkan tagnya image seperti ini untuk menampilkan gambar. Terus untuk membuat huruf tebal kita pakai B ya, B pembuka, B penutup ya, kita biar pahamnya seperti itu ya. Terus pindah baris itu pakai BR, membuat garis itu pakai HR. Nah, untuk membuat tabel ya teman-teman, tabel di situ TR itu untuk baris, terus TD itu untuk kolom. Nah, contohnya seperti coding di bawah ini ya teman-teman. Berapa kolomnya, berapa barisnya ya, tinggal teman-teman buat aja. Nanti terus dimasukkan coding-coding di dalamnya. Oke, mudah-mudahan nanti pas praktik teman-teman bisa, oh ini ternyata gitu ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut form HTML. Nah, form HTML digunakan untuk membuat satu user interface atau tampilan agar user dapat memasukkan data yang diinginkan. Kemudian data tersebut akan diproses oleh script PHP. Contohnya seperti di samping. Nah, di sini ada codingannya, terus hasilnya yang di bawah teman-teman. Nah, di situ misalnya saya ketik nama Anda. Nah, di situ terus saya masukkan formnya itu bawahnya, terus ada kolomnya, terus ada tombol submitnya, kliknya gitu. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk bagian coding ini. Kita lanjut dulu. Tabel komponen yang umum digunakan. Nah, di sini ya jenis tagnya itu yang saya ambil contoh ada 3, input, text area, sama select. Nah, yang membedakannya ada di tipe. Misalnya kita bikin input, tipenya ada tag, password, checkbox, radio button, hidden field, submit, sama reset. Nah, di sini untuk yang input. Oke. Keterangannya teks itu untuk menampilkan text field, password untuk text field password, checkbox untuk menampilkan checkbox, terus radio button untuk menampilkan radio button, hidden field itu untuk file yang tersembunyi atau file yang kita ingin sembunyikan, terus submit itu untuk menampilkan tombol submit untuk mengirimkan variabel. Oke, untuk penjelasannya nanti di slide berikutnya ya. Di sini saya hanya menyebutkan aja. Reset itu untuk clear isi komponen form. Text area itu untuk menampilkan text area, biasanya untuk alamat atau kritik dan saran. Select menu dan list. Menu itu untuk combo box dan list untuk menampilkan list box. Oke, kita lihat penjelasannya di slide berikut. Oke, tampil input ya. Di sini misalnya kita mengetik input, terus tipenya teks, terus nama variabel yang dipanggil adalah variabel nama. Size-nya 22. Nah, teman-teman bisa lihat yang di bawah sini. Di sini ya, di dalam kolom ini ada A B C D E F nya. Jadi kalau kita buat tipenya teks, jadi di situ kita bisa klik nama atau kita bikin email tuh, email, nama, angka gitu ya. Jadi itu masih bisa masuk di dalamnya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, pada saat kita masukkan tipenya password ya, kalau kita ketik angka, huruf, dia akan langsung berbentuk secret seperti ini teman-teman. Ya, titik-titik hitam gitu. Ya, pastinya teman-teman kalau biasa buka username, password, pasti kalau passwordnya yang ini pastinya akan berbentuk secret. Nah, ini yang dipakai tipenya menggunakan tipe password. Terus checkbox. Checkbox ini biasanya di hobi ya, di hobi biasanya. Nah, dia pakai checkbox. Kalau dia nggak terlalu banyak ya, mungkin atau 2 atau 3 mungkin masih bisa kita gunakan checkbox. Nah, nanti kalau dia banyak itu lebih bagus kita menggunakan select teman-teman. Oke, kita lihat nanti di berikutnya untuk yang selectnya. Oke, selanjutnya ada tampilan radio button, hidden field, submit, dan reset. Nah, untuk radio button seperti ini. Yang di bawah ini ada radio button. Misalnya untuk jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Biasanya hanya bisa dipilih satu.
ya, beda sama checkbox. Kalau checkbox dia bisa 2 bisa 3 ya dipilih. Hidden field seperti yang saya bilang itu untuk file yang tidak ditampilkan. Terus untuk submit ya, tipenya submit. Nanti untuk kita mengirimkan, misalnya oke, save ya, atau send ya, kita tulis itu pakai tipe submit untuk mengirim file variabelnya. Terus reset itu untuk pada saat kita mengetik 1 2 3 nama, alamat, tempat, tanggal lahir misalnya, oh salah, kita mau reset, tinggal kita reset dia, kita mengcancel ya. Beda sama delete itu dia menghapus database ya, sehingga yang sudah kita buat sudah ditampilkan dihapus, itu untuk menggunakan variabel delete. Tapi kalau untuk reset itu hanya untuk mengcancel, sudah kita ketik, kita tulis, kita tidak menghapusnya satu-satu, kita pakai reset. Oke, kita lanjut ke tampilan input, text area, dan select menu. Nah, text area seperti yang saya bilang tadi, itu untuk alamat atau kritik dan saran, karena itu menggunakan kalimat yang agak panjang ya. Kalau alamat ya, habis itu kritik dan saran itu biasanya menggunakan kalimat yang panjang. Jadi kita menggunakan text area. Terus selanjutnya adalah select menu. Nah, kalau select menu ya munculnya seperti ini. Jadi pada saat dia sama kayak radio button, tapi bedanya dia pakai drop down ya ke bawah. Jadi kita tinggal pilih, kalau kita pilih Islam maka munculnya Islam, kalau pilih Kristen maka munculnya Kristen. Jadi dia hanya menampilkan satu, tapi dalam satu tempat aja. Jadi tidak ditampilkan semua. Terus selanjutnya itu ada select list. Select list seperti ini ya, sama kayak combo box, checkbox. Checkbox itu, nah ini namanya combo box. Checkbox itu dia menampilkan semua. Kalau di sini hanya berbentuk pilih, kalau kita klik baru dia berbentuk drop down ke bawah. Bisa pilih 2 atau 3, nanti akan muncul itu 2 atau 3 yang dipilih gitu. Oke, selanjutnya adalah variabel tag HTML. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali yang tadi, coding yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, di sini ada metode post, teman-teman. Metode post itu adalah metode pengiriman variabel. Jadi, kalau kita ingin mengirim variabel itu biasanya menggunakan post atau get. Nah, bedanya post sama get itu adalah, misalnya untuk post itu variabel yang dikirim tidak akan ditampilkan ke URL ya. Tapi kalau get itu variabel akan ditampilkan di URL. Nah, itu bedanya metode post dan get. Terus selanjutnya actionnya process.php. Nah, ini dia teman-teman. Jadi action itu pada saat kita pengen proses biasanya kita menggunakan action. Nah, kita itu biasanya membuat 3 tampilan. Tampilan input, tampilan proses, dan tampil ya. Biasanya input.php, proses.php, terus tampil.php. Nah, itu ada 3 form yang berbeda yang kita buat nantinya di text editor ya. Text editor yang kita gunakan. Nah, di sini kita bahas tentang proses.php. Itu nama file PHP yang akan memproses variabel yang dikirim oleh form. Nah, itu dia ya, teman-teman. Terus input, teks, dan nama. Nah, kalau teks tadi yang seperti tadi ya teman-teman, teks untuk membuat suatu input field dengan mode teks, atau nama yang dikirim dengan dikirimkan adalah nama. Misalnya kalau kita ketik nama, maka yang dikirimkan adalah, yang keluar adalah nama nantinya. Terus input dengan tipe submit. Tipe submit ini ya, misalnya submit, terus namanya submit, terus kita klik value-nya klik. Nah, seperti yang di bawah ini klik. Terus itu untuk membuat suatu tombol submit. Nah, nama variabelnya adalah submit, dan tombol ini memiliki teks klik. Nah, sini ada klik. Jadi pada saat kita klik, tuh, oke, kita lihat penjelasannya. Ketika tombol submit diklik, maka variabel nama dan submit akan dikirim ke file proses untuk diproses lebih lanjut. Nah, dikirim ke file proses, proses akan langsung menampilkan di halaman tampil. Jadi pada saat kita klik nama, terus kita klik proses, langsung ditampilkan di halaman tampil. Ya, begitu jalannya teman-teman. Oke, di berikutnya adalah kurang dari tanda tanya. Untuk penutupnya tanda tanya lebih dari.
Nah, di tengah-tengah isinya ada echo. Echo itu untuk memanggil biasanya, untuk memanggil variabel. Oke, sini penjelasannya adalah file PHP digunakan untuk menangkap variabel nama. Jadi, nah itu tadi untuk memanggil variabel nama, maka akan ditampilkan. Misalnya namanya hello, maka akan tampil hello. Nah, begitu. Oke teman-teman, mungkin untuk materinya sampai di sini dulu ya teman-teman, mengenal tag-tagnya, terus mengenal cara apa-apa aja yang digunakan. Nah teman-teman, untuk web kita harus belajarnya pelan-pelan karena agar teman-teman lebih paham pada saat teman-teman praktek nantinya di pengkodingan, teman-teman akan lebih paham. Oke, di sini ada satu kata mutiara yang untuk motivasi buat saya pribadi. Sesuatu yang tidak akan pernah habis jika diberikan dan bahkan terus bertambah adalah ilmu. Jadi teruslah berbagi ilmu agar engkau terus tumbuh seperti sebuah pohon yang jika selalu dirawat akan tumbuh besar. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, materinya hanya sampai di sini dulu teman-teman. Teman-teman silakan yang belum paham silakan diulang-ulang lagi agar bisa lebih paham, agar nantinya pada saat praktek teman-teman bisa langsung paham dengan apa yang teman-teman buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa membuat lebih baik lagi, semoga menjadi ilmu buat saya dan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sevcom ID.